Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rosa Octavia dengan NIM 230110070. Saya dari jurusan Ilmu Administrasi Publik. Baiklah, di video kali ini saya akan meresensi artikel dengan judul Government Environment Value Paradigma Berseri Neo-Public Management and E-Government. Penulisnya yaitu Anderson and Goran Golkul. Tahun terbitnya pada tahun 2010. Baiklah, dari meresensi artikel ini terdapat beberapa bagian yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama ada sinopsis, kekurangan, kelebihan, dan saran. Baiklah, kita masuk dengan pokok pembahasan yang pertama, yaitu sinopsis artikel. Paradigma nilai pemerintah, birokrasi, manajemen publik baru, dan e-government membahas pentingnya e-government dalam mengubah institusi publik dan hubungannya dengan nilai-nilai inti dalam administrasi publik. Penelitian ini mengidentifikasi peran e-government sebagai prasyarat penting bagi evolusi administrasi publik menjadi strategi manajemen inti. Bukan hanya sebagai alat teknologi tambahan, diskusi dalam jurnal ini menyoroti bagaimana e-government dapat menggabungkan nilai-nilai tradisional dari birokrasi dengan konsep manajemen publik baru, seperti neo-public management, untuk menciptakan sebuah sintesis yang lebih efektif. Penelitian ini menekankan pentingnya memahami kontradiksi antara birokrasi dan MPM, serta bagaimana e-government dapat menghindari disfungsi yang mungkin timbul dari kedua pendekatan tersebut. Dengan demikian, jurnal ini menawarkan wawasan tentang bagaimana e-government dapat menjadi solusi yang holistik dan praktis dalam meningkatkan kinerja pemerintahan. Baiklah, itulah sinopsis dari artikel tersebut. Yang kedua, kita masuk pokok pembahasan tentang kelebihan artikel. Kelebihan dari artikel ini yang pertama yaitu analisis mendalam. Jurnal ini memberikan analisis mendalam mengenai nilai-nilai inti yang terkait dengan e-government dan bagaimana hal ini dapat memengaruhi transformasi administrasi publik. Yang kedua, pendekatan multidisiplin. Penelitian ini menggunakan pendekatan multidisiplin yang melibatkan konsep-konsep dari berbagai bidang seperti administrasi publik, manajemen, dan teknologi informasi. Yang ketiga yaitu pemahaman yang komprehensif. Jurnal ini memberikan pemahaman yang komprehensif tentang implementasi praktis e-government dalam konteks paradigma manajemen sebelum seperti birokrasi. Yang keempat yaitu manajemen publik baru. Relevansi praktis jurnal ini membahas bagaimana e-government dapat menjadi strategi manajemen inti yang efektif dalam administrasi publik dengan menggabungkan nilai-nilai dari paradigma sebelumnya. Dan yang terakhir yaitu kontribusi pada pengetahuan. Penelitian ini memberikan kontribusi pada pengetahuan tentang e-government dan paradigma manajemen publik, serta menyoroti pentingnya nilai-nilai inti dalam konteks pemerintahan. Baiklah, kita masuk ke pokok pembahasan yang ketiga, yaitu kekurangan artikel. Kekurangan artikel yang pertama yaitu keterbatasan umum. Penelitian ini mungkin tidak mencakup semua aspek yang relevan dalam diskusi tentang e-government dan paradigma manajemen publik. Beberapa sudut pandang atau nilai-nilai inti mungkin tidak tercakup secara menyeluruh. Dan kekurangan yang kedua, keterbatasan metodologi. Metodologi yang digunakan dalam jurnal ini mungkin memiliki kelemahan tertentu, seperti kekurangan dalam pendekatan analisis atau kurangnya validitas dan reliabilitas data yang digunakan. Yang ketiga, keterbatasan kesimpulan-kesimpulan yang diambil dari penelitian ini mungkin tidak dapat sepenuhnya mewakili kerumitan dan dinamika yang ada dalam implementasi e-government di berbagai konteks administrasi publik. Dan pokok pembahasan yang terakhir yaitu saran.
Dan ada beberapa saran yang tertera pada artikel ini, yaitu yang pertama, pentingnya memahami hubungan dialektis antara strategi sebagai ide dan strategi dalam tindakan dalam konteks e-government. Yang kedua, menyelidiki kontradiksi antara birokrasi dan neo-public management atau NPM, serta bagaimana e-government dapat menjadi sintesis yang menggabungkan nilai-nilai dari kedua strategis manajemen tersebut. Yang ketiga yaitu menggunakan pendekatan penelitian yang menggabungkan pendekatan konseptual dan empiris untuk menganalisis nilai-nilai e-government. Yang keempat yaitu menyajikan e-government sebagai prasyarat penting bagi evolusi strategi manajemen inti dalam administrasi publik, bukan hanya sebagai alat teknologi tambahan. Yang kelima yaitu memperhatikan interpretasi yang berbeda mengenai nilai-nilai inti yang dibangun oleh e-government dan bagaimana hal ini dapat memengaruhi implementasi. Dan yang terakhir ada kesimpulan yang kita dapat adalah kesimpulan dari jurnal Paradigma Nilai Pemerintah, Birokrasi, Manajemen Publik Baru, dan e-government menyoroti bahwa e-government dapat menjadi sintesis yang ideal, tipikal, dan praktis dari birokrasi tradisional dan manajemen publik baru. Dalam praktiknya, e-government dapat menggabungkan nilai-nilai dari birokrasi dan NPM sambil menghindari beberapa disfungsi yang terkait dengan kedua paradigma tersebut. E-government dianggap sebagai implementasi praktis yang mencoba mengambil nilai-nilai penting dari kedua strategi manajemen lainnya dan menghindari aspek negatifnya. Hal ini menunjukkan bahwa e-government sebagai sebuah sintesis menambahkan lebih banyak nilai daripada yang dapat ditemukan dalam tesis dan antitesisnya. Baiklah, itulah hasil resensi saya dari artikel ini. Saya Rosa Octavia dengan NIM 230110070, jurusan Ilmu Administrasi Publik kelas B. Terima kasih semuanya. Maaf atas kesalahan yang saya ucapkan dan saya bacakan. Terima kasih.